Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi kimia SMA di semester genap, yaitu mengenai senyawa turunan alkana. Oke, jadi yang kita bahas hari ini adalah mengenai gugus fungsi, struktur, dan deret homolog, serta tata nama senyawa turunan alkana. Bagian pertama. Oke, kita mulai aja ya. Untuk gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Jadi di sini kita ambil contoh ada etana dan juga etanol. Etana ini termasuk ke dalam alkana. Alkana itu adalah hidrokarbon yang memiliki rantai tunggal. Oke, kalian harus ingat untuk alkana itu urutannya gimana. Oke, kita ulang ya. Untuk alkana itu dia urutannya nanti dari kalau atom C-nya ada 1, dia namanya metana, ada 2 etana. Kalau atom C-nya 3 propana, atom C-nya 4 butana. Kalau 5 itu adalah pentana, kalau atom C-nya ada 6 heksana, atom C ada 7 heptana, atom C-nya ada 8 oktana, atom C-nya ada 9 nonana, atom C-nya ada 10 itu adalah dekana. Itu adalah pelajaran hidrokarbon kelas 11, kimia kelas 11. Oke, kita masuk lagi ke sini. Yaitu tadi kita membandingin antara etana sama etanol. Etana itu rumus molekulnya C2H6. Oke, karena alkana kan CnH2n tambah 2. Kemudian untuk etana ini adalah alkana yang memiliki atom C berjumlah 2. Jadi kita masukin ke rumus CnH2n tambah 2 berarti C2H 2 kali 2 tambah 2 berarti C2H6. Kemudian untuk etanol, kita lihat antara etanol sama etana, ya kan, itu jumlah C-nya sama 2. Yang beda di sini adalah atom H yang kepemilikan si etana ini digantikan oleh gugus OH. Jadi ya gugus OH ini adalah gugus fungsi. Jadi ini yang disebut dengan gugus fungsi. Kemudian kita lihat struktur bentuk panjangnya. Untuk etana C2H6 strukturnya seperti ini. C yang pertama mengikat 3 atom H, kemudian ikatan antara atom C, kemudian C kedua mengikat 3 atom H. Kemudian untuk etanol, C yang sebelah kiri ini mengikat 3 atom H, kemudian ikatan antara atom C, kemudian yang sebelah kanan ini mengikat 2 atom H, dan satu tangannya lagi mengikat gugus OH. Oke, nampak ya. Kemudian untuk bentuk pendeknya, C26, CH3, CH3, karena di sini hanya 3, ini hanya 3, berarti CH3, CH3. Kemudian etanol, CH3, CH2, OH. Terus wujud etana pada suhu kamar adalah gas, sedangkan etanol berwujud cair. Kemudian untuk titik didih, etana titik didihnya minus 89 derajat Celcius, sedangkan etanol titik didihnya 78 derajat Celcius. Oke, kemudian untuk senyawa turunan alkana yang akan kita bahas itu adalah yang pertama itu adalah alkil halida dengan gugus fungsi X. X di sini adalah menandakan dia halogen. Halogen itu adalah unsur golongan 7A yaitu F, Cl, Br, dan I. Kemudian rumus umum senyawanya adalah Rx. F di sini adalah alkil. Oke, kemudian deret homolognya tadi adalah alkil halida atau haloalkana dengan rumus umum CnH2n tambah 1x. N di sini, N yang ini menunjukkan jumlah atom C-nya. Kalau atom C-nya 1 berarti dia CH3X. X ini tadi bisa F, Cl, Br, dan I. F itu klorin, Cl itu klorin, Br itu bromin, dan I itu iodin. Oke, jadi untuk contohnya di sini adalah CH3Br atau namanya adalah metil bromida atau bromometana. Oke, itu untuk halogen ya, untuk dia haloalkana. Kemudian kalau nanti atom C-nya 2, berarti dia C2H5Br. Namanya adalah etil bromida. Oke, kemudian gugus fungsi selanjutnya adalah OH dengan rumus umum senyawanya ROH.
Deret homolognya adalah alkil alkohol atau alkanol dengan rumus umum CnH2n tambah O. Contohnya di sini adalah CH3OH, ini adalah metil alkohol atau metanol. Kalau dia C-nya 3 berarti C3H7OH. Oke. Dengan nama itu adalah propil alkohol atau propanol. Kemudian gugus fungsi selanjutnya adalah OR dengan rumus umum senyawa ROR. Ini adalah alkoksi alkana atau ether. Untuk alkoksi di sini, alkana yang nanti ujungnya mendapat oksi itu adalah atom C yang jumlahnya sedikit. Oke. Yang ini antara ether sama alkohol dia memiliki rumus umum yang sama yaitu CnH2n tambah O. Contohnya ini adalah CH3OC2H5. Oke, ini namanya metoksietana atau etil metil ether. Yang jumlah atom C-nya sedikit itu berakhiran oksi, diberi akhiran oksi, jadi metoksietana. Kemudian gugus fungsi selanjutnya adalah CO dengan rumus umum senyawanya RCOR, itu termasuk alkanon atau keton, rumus umumnya CnH2nO. Contohnya CH3COCH3, ini adalah propanon atau dimetil keton. Kenapa propanon? Karena jumlah atom C-nya ada 3, jadi propa. Ada alkanon diganti akhiran non. Ini lihat ada gugus fungsi CO di sini. Kemudian selanjutnya setelah alkanon itu adalah CHO, ini RCHO atau deret homolognya adalah alkanal atau aldehid. Rumus umum alkanal dan alkanon antara keton sama aldehid itu sama. Rumus umumnya CnH2nO. Ini contoh untuk si alkanal itu adalah CH3COH ini. Lihat kalau dia gugus fungsinya berakhir kayak gini, ini berarti dia adalah aldehid ya kan. Namanya adalah etanal atau asetaldehid. Oke, kenapa etanal? Jumlah atom C-nya ada 2. Kemudian di sini COOH, terus rumus umumnya RCOOH. RCOOH itu adalah alkanoat atau karboksilat. Ini adalah rumus umumnya CnH2nO2, contohnya ada CH3COOH, namanya adalah asam etanoat atau asam asetat. Oke, lihat kalau terakhirnya COOH kayak gini berarti dia termasuk asam alkanoat atau asam karboksilat. Kemudian yang terakhir itu ada COOR dengan rumus umum senyawanya RCOOR itu adalah ester atau alkil alkanoat. Rumus umum alkil alkanoat dengan asam karboksilat sama, yaitu CnH2nO2. Ini contohnya ada C2H5, CO, OCH3. Jadi yang di sini yang pakai alkanoat itu adalah yang dia tergabung dengan CO di sini. Oke. Di sini adalah metilpropanoat. Oke, kemudian kita ke contoh soal, tunjukkan gugus fungsi dan sebutkan golongan senyawa turunan alkana berikut ini. Oke, di sini ada CH3OCH3. Kita lihat kalau O-nya berada di tengah, ini namanya adalah ether. Oke, kalau O berada di tengah di antara alkil dan antara atom C itu namanya adalah termasuk gugus fungsi ether. Kemudian yang ini CH3CH2OH, kalau terakhirnya cuma OH, ya kan? Itu adalah alkohol. Kemudian kalau ini CH3COC2H5, kita lihat yang di tengah ini adalah CO. Kalau CO kayak gini, ini termasuk keton. Kemudian kalau dia CH3COH, kalau COH terakhirnya, ini adalah alkanal atau aldehid. Kemudian, kalau dia CH3COOH, ini adalah asam karboksilat. Terus, kalau dia CH3OCOC2H5, jadi COOCH3 yang ini menunjukkan dia ester. Oke, selanjutnya ini ada CH3CH2Br.
Oke, lihat di sini ada unsur halogen, Br atau bromin, berarti ini menunjukkan dia adalah alkil halida. Oke, selanjutnya kita mau lihat struktur alkohol dan juga ether. Ini jumlah atom C-nya, kalau jumlah atomnya C-nya 1, struktur bangun alkohol yaitu CH3OH. Sedangkan untuk ether itu tidak ada. Ya kan, kalau ether itu nggak ada yang jumlah atom C-nya 1. Dengan rumus molekul CH4O. Kemudian untuk yang jumlah atom C-nya 2, itu contohnya CH3CH2OH. Terus untuk yang si ether itu adalah CH3OCH3 dengan rumus molekulnya C2H6O. Kemudian kalau jumlah atom C-nya 3, ini CH3, CH2, CH2OH. Untuk ether itu bisa CH3, CH2O, CH3 dengan rumus molekul C3H8O. Kemudian kalau dia atom C-nya ada 4, ini bisa kita ambil contoh CH3, CH2, CH2, CH2OH. Dan untuk ether CH3, CH2, CH2O, CH3 dengan rumus molekul C4H10O. Ingat, untuk rumus molekul alkohol dan ether adalah CnH2n tambah 2O. Oke, kemudian untuk aldehid sama ketot. Untuk aldehid, kalau jumlah atom C-nya 1, itu rumus struktur bangunnya adalah HCOH dengan rumus molekul CH2O. Kemudian kalau dia jumlah atom C-nya ada 2, itu adalah H3C atau CH3COH. Untuk keton itu tidak ada. Rumus molekulnya kalau dia jumlah atom C-nya 2 untuk aldehid itu ya kan, C2H4O. Kemudian untuk jumlah atom C ada 3, contohnya CH3, CH2, COH. Untuk keton itu adalah CH3, COCH3. Yang ini rumus molekulnya adalah C3H6O. Kalau dia jumlah atom C-nya ada 4, yaitu CH3, CH2, CH2, COH. Untuk keton itu CH3CO, CH2, CH3, rumus molekulnya adalah C4H8O. Jadi ingat, untuk aldehid dan keton, rumus molekulnya adalah CnH2nO. Kemudian, untuk asam karboksilat dan juga ester, kalau jumlah atom C-nya 1, untuk struktur bangun asam karboksilat adalah HCOOH. Sedangkan untuk ester tidak ada, rumus molekulnya CH2OH, CH2O2. Kemudian kalau jumlah atom C-nya 2, struktur bangun asam karboksilat itu CH3COOH. Untuk ester ini CH, ini C-nya O, OCH3. Itu rumus molekulnya C2H4O2. Kalau C-nya ada 3, CH3, CH2, COOH untuk karboksilat. Dan untuk ester CH3, COOCH3. Dan rumus molekulnya C3H6O2. Dan apabila C-nya 4, itu contohnya CH3, CH2, CH2, COOH. Ini untuk karboksilat. Dan untuk ester CH3, CH2, COOCH3 dengan rumus molekul C4H8O2. Oke, ingat untuk asam karboksilat dan juga ester, rumus molekulnya CnH2nO2. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama alkanol atau alkohol. Jadi yang kita bahas untuk hari ini tata namanya itu cuma 2, yaitu alkanol sama ether. Untuk alkanol, secara yupat, langkah-langkah penamaan alkanol, jadi itu kita memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Untuk alkanol berarti gugus fungsinya OH. Kita lihat rantai terpanjang yang di dalamnya ikut si OH. Kemudian yang kedua, penomoran itu posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Nomor kecil ya. Kemudian penulisan nama, nomor cabang. Untuk penulisan namanya itu nomor cabang, nama rantai induk. Dan cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai urutan abjad. Oke, ini contohnya.
Ada seperti ini, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH3, OH. Jadi kita mencari rantai induknya itu adalah yang mengandung OH ini. Kita lihat, dia terpanjang tapi ada OH di dalamnya. Dan caranya itu ini, kita rantai induknya sudah dapat. Yang ini, yang diwarnai ini adalah rantai induknya. Dengan atom C-nya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ini rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi itu jumlah atom C-nya ada 7. Kita nomorinya itu dari gugus fungsi yang terdekat dengan ujung. Jadi yang ini. Kita nomorinya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk penamaannya ya kan, di nomor 4 ini ada cabangnya. Oke, di nomor 5 ini ada 2 cabang, yaitu sama-sama metil. Kemudian di nomor 4 ada cabang juga. Ya, ini adalah cabangnya etil. Untuk penamaannya itu kalau cabangnya berbeda berdasarkan abjad, berarti etil duluan. Etil di nomor 4, berarti 4 etil, 5 dimetil. Oke, ini ada 7. 7 berarti hepta. Ya kan? Terus gugus OH-nya itu ada di nomor 2, 2 heptanol. Jadi namanya 4 etil, 5 dimetil, 2 heptanol. Oke. Kemudian, kalau dia nama trivial, trivial adalah penamaan yang lazim. Dan nama ini ada pada alkohol yang sederhana, yaitu secara umum dinamakan alkil alkohol. Contohnya, CH3OH, ini kan metanol. Itu trivialnya metil alkohol. Kemudian CH3, CH2OH, ini kan etanol. Ini adalah etil alkohol. Kemudian CH3, CH, CH3OH, ini adalah isopropil alkohol. Oke, atau nama lainnya itu adalah 2-propanol. Kemudian ini CH3, CH2, CH, CH3OH. Ini kan namanya adalah sekunder butil alkohol. Kenapa sekunder? Karena di sini CH. Ini adalah atom C sekunder. Oke, kemudian kita masuk ke tata nama alkoksi alkana atau ether. Secara UPAC, langkah-langkahnya yaitu pertama kita memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Sama kayak alkohol tadi. Kemudian yang kedua, penomorannya adalah posisi gugus fungsi mendapat nomor kecil dan penulisan namanya, nomor cabang, nama rantai induk. Oke, yang ini untuk rumus umum alkoksi alkana tadi RO, R aksen. Kemudian alkoksi alkana. Oke, dengan R yang ini lebih pendek. R itu adalah atom C yang lebih pendek jumlahnya. Oke, contoh. Di sini ada CH3, CH2, O, CH3. Jadi yang alkoksi adalah si CH3 ini. Ya kan? Nah, CH3 kan metana. Jadi akhiran oksi jadi metoksi. Nah, ini ada 2 atom C, etana. Metoksi, etana. Oke, selanjutnya contoh lain itu ada CH3, CH2, CH2O, CH3. Ingat, yang terpendek itu mendapat alkoksi. Ini ada C-nya 1, berarti metoksi. Yang ini alkananya itu ada 3, C berarti metoksi propana. Terus nomornya itu kan 1, 2, 3. 1 metoksi propana. Oke, kemudian kalau seperti ini, nomornya berarti 2 metoksi propana. 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3. Oke, untuk trivialnya, trivial tadi adalah penamaan yang lazim dan ether biasanya dinamai sebagai alkil-alkil ether dengan alkil rantai pendek disebut terlebih dahulu. Oke, contohnya ini ada CH3O CH3. Berarti ini kan sama-sama metil. Ini namanya adalah dimetil ether. Kemudian yang ini CH3 CH2O CH3. Ini ada rantai
karbonnya 1, ini karbonnya ada 2, berarti ini namanya metil etil ether. Kemudian ada CH3, CH2, CH2, O, CH3. Ini berarti namanya adalah metil propyl ether. Dan yang ini, oke, ini ada metil sama ada isopropyl. Jadi namanya adalah metil isopropyl ether.